Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fillah rahimakumullah. Jamaah kajian Riyadhus Shalihin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Allah mengumpulkan kita malam hari ini gilirane rumah Pak Amin Talang Suko nih. Talang Suko. Kanjeng Nabi dawuh, man ahabba ayyib satolahu rizquh, barang siapa yang kepingin dijembarkan rizkinya, wa ayyan sa'alahu fi umurih, kemudian didawakno umure, falyasil rahimah, maka hendaklah menyambung silaturahmi. Dan kita sambil ngaji, sambil datang ke rumah Pak Amin itu termasuk silaturahmi. Maka insya Allah berharap rezeki ini tambah, umuri dawa dan manfaat juga, barokah, amin ya rabbal alamin. Dan salawat serta salam semoga tercurah pada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau yang memberikan teladan kepada kita, dan berharap beliau juga nanti memberikan syafaat kepada kita, baik ketika kita hidup maupun di alam akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita melanjutkan baca kitab Riyadhus Shalihin, bab tahrimin nadri ilal mar'ah. Ini bab haram memandang pada perempuan nih, pas khusus bab perempuan al-ajnabiyah yang lain. Qala Allah Ta'ala, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Qul, katakanlah lil mu'minin, kepada orang-orang beriman, yaghuddu min absarihim, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan. Kita, yang dimaksud dengan menundukkan pandangan itu, kita nggak memandang perempuan ajnabiyah terus-terusan, kecuali pokoknya sekedar keperluan. Bukan berarti kita nggak boleh nguasno, mboten. Jadi biasanya pas ketemu orang yang kita kenal ya mesti nguasno. Perempuan yang lain atau laki-laki ketemu, perempuan ketemu dengan laki-laki yang lain, itu mesti sak tonggoan ya mesti nguasno. Jadi malah mboten nggak etis kalau misalkan sak tonggoan ngomongin dewe ingklu. Nggak etis. Jadi yaghuddu min absarihim, kita itu menundukkan pandangan dari sesuatu yang misalkan diterus-terusnya bisa membangkitkan syahwat. Bab niku biasanya ketika kita memandang orang lain yang kita nggak kenal. Jadi ndak embong mari ngono ndelok sing rata-rata nyetil. Niku harus menundukkan pandangan, memalingkan pandangan. Nggak berarti dingklu karpe kita tidak memandang wasno sing liyane. Apalagi ketika kita masuk ke rumah orang, maka masuk ke rumah orang itu kita wajib menjaga pandangan keluarga tuan rumah. Karena hijab niku, jilbab niku wajib di luar rumah. Hijab niku wajib di luar rumah. Tapi di dalam rumah niku tasih ikhtilaf, ada yang memperbolehkan tidak berhijab tapi seluruh aurat harus tertutup, tapi mboten hijab. Hijab niku pakaian kerodong niku, baju kurung. Tadi hijab niku mboten. Jadi kalau di dalam rumah sendiri itu tidak diwajibkan. Tapi kalau dengan demikian tamu atau siapapun, ketika ada tuan rumah yang seperti itu wajib menundukkan pandangan, mboten asal ningali. Tapi ono sing pendapat sing kuwereng, pokoke lho ana wong liya kudu gawe sing hijab. Niku sing lebih hati-hati. Wa qala ta'ala, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban.
Innas sam'a wal absara, sam'a wal basara. Niki urut-urutane niku sesuai dengan urut-urutan fungsi tubuh. Pangeran niku lek ndamel ayat aja nih anu kan Quran niku suatu yang sangat indah, sangat sae. Dadi bukan mata dahulu, bukan hati dahulu. Karena anak kecil sing baru lahir ternyata yang fungsi riyen niku kayak pendengaran. Nah, pendengaran. Tadi lari kait lahir niku senajan melek ternyata nggak bisa melihat sampai usia berapa minggu. Tadi wonten sing 2 minggu kait anu atau bahkan wonten sing selapan. Nah, selapan itu kait respon. Tadi lek pas di mripate di anu kait kedip. Tapi pendengaran mari lahir itu langsung bisa mendengar. Nah, maka ten ayat niku didahulukan manjeni innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan hati. Hati niku saged berfungsi justru akhir-akhir. Tadi mari kuping, mari mripat, baru hati niku bisa berfungsi. Hati niku sanes jantung. Karepe hati niku akal. Tadi saged mikir. Manusia itu saged berpikir ketika dia itu semakin sudah besar. Semakin besar, pikirannya semakin matang. Nah, kullu ulaika semuanya itu kana anhu mas'ula, akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita seluruh yang kita lakukan niku nggih dimintai pertanggungjawaban. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai tengah-tengah turu. Nah, sampai tengah-tengah turu. Tergantung niat tadi. Tadi lek turune niate api gak masalah. Tapi lek turun niate elek, sik sore turu. Waduh aku engko katene buka bedake kok nggawa linggis. Turune niate ngoten niku. Maka tidurnya itu juga dimintai pertanggungjawaban. Karena semua amal niku tergantung niat. Wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun, bahwa Allah itu ya'lamu mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang berkhianat. Maksudnya napa? Sajane mripat kan disuruh melihat yang baik-baik. Ternyata ya ono sing ngelirik-ngelirik sing liyane. Nah, jare rumput tetangga lebih hijau. Ya padahal tanggane gak ono rumpute kok ape dipaving. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati. Jadi niku masalah panjenengan. Jadi biasanya orang yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau niku lek omahe ada masalah yo ngomongin ngono. Tapi ketika rumahnya baik-baik saja ngoten nggih mboten. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini bidadari ini rada cerewet. Tapi tetap surga no hai. Wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, benar-benar mengawasi. Nah, kita semuanya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tenayat sing lintu wa may ya'mal misqala dzarratin khairon yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin, barang siapa yang beramal misqala dzarratin, sekecil atom, khairan tentang kebaikan, yarah, Allah itu melihat. Maksudnya Allah itu melihat, Allah itu pasti akan membalas. Allah itu pasti akan membalas. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yarah. Dan orang yang beramal sekecil apapun tentang syar, keburukan, yarah, Allah itu juga melihat. Monggo mlebet mohon. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dadi wonten hadis saking Abu Hurairah, Kanjeng Nabi dawuh, kutiba ala ibni Adam nasibuhu minaz zina. Bahwa dicatat untuk manusia bagiannya dari zina. Mudriku dzalika la mahalah, bahwa manusia itu akan ketemu dengan zina, akan mengalami dengan zina, la mahalatan, sampai dia itu nggak punya tempat untuk menghindar.
semua manusia itu ketemu dengan apa yang namanya zina sampai dia itu nggak akan menghindar. Apa maksudnya zina? Fal ainani zinahuma an-nazar. Fal ainani, maka dua mata, zinahuma, zinanya mata itu adalah an-nazar, melihat pada ajnabiyah, orang lain jenis yang bukan muhrim. Wal udhunani ini zinahuma al-istima'. Dua telinga itu zina mereka adalah nguping sing nggak penting-penting. Nguping sing nggak penting-penting. Mendengarkan sesuatu yang baik bukan masalah. Mendengarkan orang ngaji bukan masalah. Ngrungokno wong hibah niku, ngrungokno wong rasan-rasan niku zina. Tadi pembicaranya nggak ada maknanya niku nggak boleh wal lisan zinahu al kalam, dan lisan itu zinanya adalah ngomong sesuatu yang nggak penting, niku zina. Walaupun sesuatu itu bukan perkara yang dosa, tapi kadang-kadang kadang-kadang walaupun nggak dosa, lek diomongno niku nggih wis gak apik blas. Kula eling sing niku nate ten warunge rencang kula, warungi tangga. Tadi omongan sing Joko kan lari istri wis duwe bojo, wis raket akrab kali kula. Walhasil tuh aku lek sugih ngono ya wis rabi maneh. Terus lama sampean kok duwe niatan ngono, bojone kurang apa, wis tak dongano gak sugih. Ngono dadak lho. Sampai saiki yo sik gorong si anak. Tapi gara-gara ngomong-ngomong enteng kadang-kadang ngoten. Dadi ngomong kudu hati-hati anjene. Dadi ngomong itu boleh nggak hati-hati kalau sama orang sing ngerti ngoten angsal. Tapi lah wong sing biasa-biasa kadang-kadang keperucutan donga sing elek pas manjur. Wah niku rada-rada susah iki. Kuwi sak metu mantan-mantan gak sugih. Tapi nggih insyaallah sanes ngoten. Wal lisanu zinahu al kalam. Dan lisan itu zinanya ngomong. Man kasuro kalamuhu kasuro khotauhu. Orang sing akeh omongi mesti akeh salahi. Biasanya ngoten. Akeh omongi, ini kok akeh salahi. Wal yadu zinaha al batash. Tangan itu zinanya adalah ngerayangi. Ini sebagian sing lari nom-nom biasa nih. Sing pacan. Jadi dari pasam ya kudu. Sing Mas Rizky niki mboten angsal. Oh pasti digremeti. Warrijlu zinaha al khuta. Kalau kaki zinanya itu melangkah ke tempat kemaksiatan. Tadi kita berniat buruk, niat tok itu masih nggak dicatat dosa. Tapi kalau kita sudah bertindak sekecil apapun, maka itu tercatat sebagai dosa. Tadi contohnya ada orang niat katene tuku nomor, aku menit tak tuku nomor nangiko. Tadi isu buka. Tadi saiki nomor bukaan kan sidino kan ping 8. Jarine bukaan nomor kalau kait kurung wingi. Nomor bukaan ping 8 sedino. Tadi sono wong niat menit tak tuku nomor sing isu dhewe ae. Dia itu niat seperti itu tok, mek niat terus gak lapo-lapo, maka belum dosa. Niat itu belum dihitung dosa. Tapi ngeracuni hati. Tadi wong lek duwe niat seperti itu wis male biasanya wis keracunan, male kepikirane ngoten. Tapi kalau orang wis niat aku menit tak tuku nomor, terus kemudian dia melakukan aktivitas duwe di seseno, nah, maka jatuh dosa. Walaupun isih gorong tuku. Tadi wis niat mari ngono duwe aktivitas duwe di seseno. Nah, itu sudah terjerumus pada dosa. Nah, lek tuku temenanan dosane double. Jadi naudzubillah. Nah, melangkah juga seperti itu. Tadi pas kate duwe niatan, waduh nek kono adu petik, tak merono ae. Merono mari ngono wis melangkah metu teko omah. Satu langkahnya itu dosa.
dosanya kaki itu melangkah pada kemaksiatan. Masih gurung tutuk sampai ngene adu pitik kalangan. Nah lek wis tutuk nek kono ya setiap langkah tambah dosa. Nauzubillah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Maksiatnya hati itu yahwa, hawa nafsu, kepingin macam-macam. Wa yatamanna dan angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Tadi kepingin sewoge sampai ngendeng, suki-suki, kepingin toh, ya gak boleh. Jadi biasanya orang-orang yang seperti itu jauh dari rasa syukur. Berarti yes urip wis apa anane. Oleh sakmono diterima, gak oleh ya golek. Nah, tapi kita gak boleh mengeluh, gak boleh ngersulo dengan apa yang kita alami. Dan hati itu kan tempatnya ngersulo. Hati ini ku tempatnya orang mengeluh. Jadi kadang-kadang wong kesel titik ngono, mari ngono wis mengeluh. Tadi ono sing wedok nyambut gawe lanang iki turu. Wis sembarang anu gak direwangi mengeluh. Nek gak oleh. Gak oleh mengeluh gak oleh. Tapi lek ngomong, Mas mbok direwangi mboten masalah. Mas mbok direwangi aku kesel. Lek pas mengeluh niku malah mboten angsal. Mungker ae. Turut toke dina-dina. Waya tamanna dan angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Engko lek aku duwe duwe akeh wis tak anui angan-angan kosong. Lek cita-cita angsal. Kita bercita-cita atau punya plan. Jadi tahun ngarep iku air minum ukhuwah kudu sampai 30 ukhuwah 30 mboten masalah. Itu kan plan, jenenge plan kan ya mboten masalah. Soalnya biasanya kan kalau orang itu punya angan-angan seperti itu step-step-e wis iso diwaca. Nek kono sih urung ono anu, nek kono urung ono, oh iki wong iki kena gawe kerjasama bareng. Nah, bisa. Tapi lek sing dikepingin mek duit tok. Waduh sih kepingin duit sak M. Sak ember isine 10.000 mungkin. Sak ember. Nah, semuanya itu zina. Tapi wa yusaddiqu dzalika al-farju au yukadzibuhu. Tapi zina itu yang ngetok itu maksudnya benar-benar ngeklaim bahwa dia itu pezina atau bukan, itu adalah al-farju au yukadzibu. Atau kalau orang itu zina yang hakiki, baru dia itu dikatakan pezina. Tapi kalau yang lain-lain itu walaupun istilah hadisnya itu zina, tapi kita nggak boleh ngomong oh dia itu pezina, padahal mas nomor itu mboten asal. Karena yang ngetok palu, yang menvonis zina atau bukan itu farji. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa fit turuqat. Iyyakum, hati-hatilah kalian, wal julusa fit turuqat, ketika duduk di jalan-jalan, duduk di pinggir jalan. Jadi kita disuruh hati-hati. Wis aja hati-hati karepe aja lungguh-lungguhan ndek embong-embong. Jangan sering-sering duduk di pinggir jalan, kudu ndek embong ndek pinggir karepe. Lungguh ndek embong saiki peda banter-banter. Qalu ya Rasulullah, malana min majalisina budun. Ya Rasul, bagaimana kalau kita itu di majelis itu butuh sesuatu, natahaddatsu fiha, yang kita berdiskusi di sana. Ya Rasul, pas di jalan kita itu ketemu orang, pas kita butuh ngomong, atas pundi niku. Faqala Rasulullah SAW, faida apa itu minal majlis, kalau kamu butuh majlis itu, fa'atu thariqa haqqahu, maka berikan jalan itu haknya, hak jalan. Wa ma haqqut thariq, hak jalan itu napa ya Rasul? Qala ghaddul basar, hak jalan itu pertama, ketika kita duduk di jalan, maka kita harus ghaddul basar, menundukkan pandangan. Jalan itu milik umum. Jadi
Kalau kita duduk di jalan, maka kita itu menghalangi orang lain untuk, apalagi nek gang sempit gawe lunggu-lungguan. Dadi tiang sing kate liwat ngoten sungkan. Atau lek gange rada ombo kate apalagi yang mau lewat lawan jenis, maka nggak boleh hodul basur, harus menundukkan pandangan. Wakaful adza, hak jalan yang kedua itu menghilangkan al adza. Adza niku nggih penyakit niku karepe sesuatu sing gak enak. Dadi lek cara biyen sing ustad kula nerjemahno ri, dadi ngilangi duri-duri yang ada di jalan. Karepe nggih mboten ri tok, Mas, yo resek-resek, sesuatu yang kotor di situ harus dihilangkan. Niku haknya jalan. Jadi kalau kita menempati wilayah di situ, maka wajib bagi kita yo ngrijiki yang di wilayah itu. Itu hak bagi jalan. Waraddus salam, kemudian mengucapkan salam. Dadi niku afdole nggih assalamualaikum, afdole. Tapi lek ten adate mriki niku ketika ada orang kita niku nyopo, mboten anu. Tadi enggak dinengno tok, nyopo. Pinara Pak, mampir. Terus pokoknya seperti itulah. Tadi lek pas padha-padha anu nih. Tadi kudu napa istilahnya sumeh nang wong, kudu grapyak. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, dan juga hak jalan itu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar niku nggih pokoke ngejak nang Islam ngoten sakjane. Ngejak nang Islam, karena kebaikan itu berasal dari Islam. Muttafaq alaih. Wa an Jarir radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jarir tanglet teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An-nadhuril faj'ah, tentang bab pandangan yang faj'ah, tiba-tiba. Faqala isrif basorok, terus Kanjeng Nabi palingkan pandanganmu. Sahabat Jarir tanglet, ya Rasul, dalam misalnya ketika saya berjalan kemudian papasan dengan perempuan tos pundi. Dari Kanjeng Nabi isrif basorok, ya aja ngasno. Ya aja ngasno lek gak kenal. Tapi lek kenal ngono nggih anu nggih kudu nyopo jenenge kenal. Mboten nyopo kan nggih sombong. Tadi nadhara fujaah niku pandangan sing tiba-tiba yang kita itu enggak sengaja. Nadhara fujaah niku mboten saged kasuse lek pas dina-dina iki akeh karnaval. Oh, saya memandangi tiba-tiba ada. Tiba-tiba apa buaris kaya ngono. Lah iku ya niat iku. Niat nyeleksi. Jadi wau dalu niku terus anu niku. Wonten kula ngisi sing sepuh-sepuh wau dalu niku cerita. Waduh saiki karnaval koyo pamer bokong tok. Pamer tadi joget tok. Lah ngono kok ya sampean wasno. Gak diwasani opo. Jadi anu. Niku harus memalingkan pandangan. Jadi cepat deh pakedangan karnaval. Tapi nggih lek ten daerah-daerah mriki niku alhamdulillah pokoke sing pas ngono-ngono iku ya wong sing gak gena no. Lah nek kutha-kutha kinyis-kinyis ngono eman. Tapi lek pas ten ngarep kula niku kan wonten tontonan, wonten expo 10 dinoan. Lah niku pas pertama pembukaan iki wonten karnaval didik wonten kirap. Tadi sing mlaku ngono sanggar senam. Tadi kula mbaten waduh wis tuwek-tuwek koyo ngene kok ya. Wani pamer. Tadi le pas ngono iku kating wasno gak kepengin blas. Gak kepengin blas. Soale ya standar kan di bawah standar. Ya jadi alhamdulillah lah pas sing pengin-penginan iki. Tapi lek ndek kutha-kutha iku ya rada-rada medeni.
Jadi naudzubillah. Jadi kalau ada pandangan tiba-tiba niku kita disuruh memalingkan pandangan. Tapi kadang-kadang ngaten. Kalau ada kebutuhan itu boleh sekedar untuk kebutuhan. Jadi misal kalau ingin ketemu wonten rencang nggawa motor dibel arek iki yo kula tingali terus marung ning jero ana wong wedok nggih rada suwe kula tingali soalnya kepengin ro sapa iku ini istri saya bojone wajahe kaya ngene kula mati cek mboten lain hari niku cek kenal soalnya kadang-kadang kula le pas mboten diamati kadang-kadang keliru pas Mas Salim ten griya niku sing dok-dok bojone terus sing ning ngarep ana Mas Salim kula niku pas didok-dok kan mboten semerap bojone Mas Salim rada kaget ki kaya anake Ustaz Saipul Dampit almarhum kok bengi-bengi ndek omah kaya Mbak Mala Dampit niku tibane bojone Mas Salim dadi kula rada kok pas kebarengan Mas Salim ndek kono kepinginane nih Cing. Tadi kebutuhannya sekedar pokoknya kenal. Nah, pokoknya kenal. Pemain pas kula niku rabun jauh, lah rada adon mboten pirsa, mboten ketinggal. Tadi jarak 4 meter lek wajah mboten kirang jelas. Nah, niku alhamdulillah. 4 meter gak jelas. Tadi pas kebarengan nggih rencang ngaos, kebarengan pas pengajian sing teko ibu-ibu sing anui. Jari rencang kula, waduh iki sing gare seneng ngaji ya iki. Ana sing kinyis-kinyis liwat iku. Kula batin alhamdulillah saya rata-rata rabun. Jadi gak ketok. Sing anu apa gak ketok. Dadi rabun iki nggih ya alhamdulillah nggih. Wa an Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat. Hadis saking Ummu Salamah, salah satu garwane kanjeng Nabi. Kuntu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Maimunah. Ummu Salamah niku ketika bersama kanjeng Nabi di sisi kanjeng Nabi itu ada Maimunah. Faqbala Ibnu Ummi Maktum. Pada waktu itu Ibnu Ummi Maktum datang. Ibnu Ummi Maktum niku sahabat kanjeng Nabi yang buta. Wa dzalika ba'da an amirna bil hijab. Ibnu Ummi Maktum datang pada waktu hijab itu telah diwajibkan pada perempuan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu. Kalian berhijablah dari dia, dari Ibnu Ummi Maktum. Fakulna, maka kami bertanya, Rasulullah, alaisa huwa a'ma la yubsiruna. Ya Rasul, tiang niki kan a'ma, buta, la yubsiruna, enggak bisa melihat kita. Wala ya'rifuna, enggak ngerti kalau ada kita. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa amyawani antuma alastuma tubsirani. Afa amyawani antuma. Jadi ketika Ummu Salamah dan Maimunah niku ten Kanjeng Nabi, ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang, mereka berdua disuruh pakai hijab. Terus si Ummu Salamah, ya Rasul, dia kan buta, nggak melihat kita. Tapi jari Kanjeng Nabi, dawamu kan juga buta, kamu kan bisa melihat ada dia. Nah, tadi hijab itu urusannya bukan tentang buta atau enggak buta mboten. Tapi pokoknya perempuan itu ketika ada orang lain disuruh pakai hijab, disuruh pakai hijab. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, kanjeng Nabi dawuh, la yanzurur rajulu ila auratir rajul. Janganlah laki-laki itu melihat aurat
laki-laki lain. Biasanya lek adus bareng ngoten niku. Kula sing nek ten pondok sing pondoke aduse nek Blumbang. Dadi yo njegure bareng. Biyen padahal yo pondok. Padahal yo nek pondok yo belajar adus solin barang. Yo ngerti lek ngasih aurat yo gak oleh. Tapi yo seperti itu. Jadi kadang-kadang ada pondok niku yang ngajine wonten sing lali mboten didamel. Walal mar'ah ila auratil mar'ah, dan gak boleh juga perempuan melihat aurat perempuan yang lain. Tadi ini auratul kabir, jadi aurat besar, mboten angsal. Wala yufti ar-rajulu ila ar-rajuli fi saubi wahid. Janganlah laki-laki itu kumpul dengan laki-laki lain dalam baju yang satu, termasuk selimut satu. Tadi turu bareng sarungnya mek siji. Sarungan siji kayak kemulan bareng. Kayak selimut ini mboten angsal. Niku wonten ten bab-bab pondok-pondok sing salaf niku biasa nih. Pondok-pondok salaf niku ngoten. Pemale biasanya turune ndek isor kan wadem. Dadi boto turu niku bareng. Ala ngeruntel anget. Tapi ternyata nggih mboten angsal. Mboten angsal. Wala tufti al-mar'ah ila mar'ah fi saubi wahid, sama. Perempuan itu juga nggak boleh tidur dengan satu selimut, apalagi satu baju. No, apalagi sing saniki wonten tontonan model baris tapi gawe celana CC. Tadi CC digawe CC gawe kancane. Kuwi celana model apa? Gawe karnaval niku. Niku mboten angsal. Hikmahnya biasanya tiang ngoten niku nggih sering kena penyakit bareng nular. Ten pondok wis penyakite wis gano maneh godhek niku. Godhek. Jadi ya termasuk kula sing nggih pernah pernah mantan gitaris. Koger-koger tok. Jadi wonten rencang kula pernah puwara sekali, gatelen puwara sekali. Niku ternyata diobati wangel. Sembuhe ternyata mangan belirang. Nah, tadi mangan belirang saukuran Bodrexin niku. Saukuran Bodrexin dimakan. Terus lek mboten salah niku seminggu 2 kali. Tadi 3 hari lagi makan lagi. Niku ternyata nggih sembuh. Tapi ngoten pakaiane keringete ambune mboten karuan. Tadi lek kados WC ngoten saya ambune saya lek belirang niku langsung menyengat langsung nang jero nirung. Qala Allah Ta'ala, Allah dawuh, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Wa idza sa'altumuhunna, kalau kalian wahai para sahabat bertanya kepada hunna itu istri-istri Nabi, mataan tentang sesuatu, fas'aluhunna min wara'i hijab, maka mintalah kepada mereka dari balik hijab. Surat Al-Ahzab. Niki bab tentang nggak boleh kumpul bareng perempuan dan laki-laki tanpa mahram. Jadi ketika kalau ada keperluan Kanjeng Nabi itu kan hadis-hadis yang disampaikan Kanjeng Nabi di dalam rumah itu kan kathah. Kanjeng Nabi semua yang dilakukan itu adalah ilmu. Semua yang dikerjakan Kanjeng Nabi di dalam rumah maupun di luar rumah adalah ilmu. Maka para sahabat itu sering bertanya pada istri-istri Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi di dalam rumah, apa yang dilakukan Kanjeng Nabi dalam rumah. Nah, jadi mereka itu disuruh bertanya di luar hijab. Jadi kados lek misale kita bertamu sing ten jero niku mek ana ibuke tok, bapake mboten wonten.
kita nggak boleh masuk, harus ada di luar, harus ada di luar. Jadi senajan bojone iku metune gak ado, iku tetep mboten angsal. Jadi bojone nang langgar, sing lanang nang langgar. Terus sampai sing wedok pinara riyin kula timbalane dipanggil mboten angsal. Dadi kongkon ngenteni. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Wonten hadis saking Uqbah bin Amir, Kanjeng Nabi dawuh, "Iyyakum, hati-hatilah kalian wadduhula ala nisa." Ketika masuk di ruangan yang ada nisa, ada perempuan. Jadi mlebu omah ana sing wedok, ada perempuan. Hati-hatilah kalian. Faqala rajulun minal ansor, maka ada seorang laki-laki Ansor niku bertanya, "Ya Rasulullah, afaraita alhamwa?" Ya Rasul, dos pundi kalau perempuan itu adalah alhamwa? Alhamwa niku IP. Qala, kanjeng Nabi dawuh, alhamu al maut. IP niku mematikan. IP niku mematikan. IP niku godane gede. Duduk mahram tapi sering kali kumpul. Nah, tadi wonten sing nafsiri ipar itu merepotkan. Jadi diarani wong ado ya soalé dulure bojone. Diarani cedhek ya termasuk orang jauh. Satu ruangan niku mboten angsal. Kita satu ruangan sing gak ada siapa-siapa itu mboten angsal. Nah, karena potensi nggodha niku kathah. Potensi setan melok-melok niku kathah. Tadi kasus-kasus selingkuh dengan IP kan nggih kathah. Kenapa ya? Karena tidak menjaga. Tanya. Oh. Kalau anaknya adik atau kakak itu Keponakan, mahram. Keponakan niku mahram. Misanan sanes. Mek anu tok keponakan. Kalau mertuanya adik atau kakak? Mertuanya Adik atau kakak? bukan mahram. Bukan. Mertuanya adik atau kakak bukan mahram. La yakhluwanna ahadukum bimra'atin illa ma'adzi mahram. Janganlah kalian yakhluwanna bersepi-sepi, berkholwat ahadukum bimra'atin illa ma'adzi mahram, kecuali dengan mahram. Yakhluwanna itu bersepi-sepi. Bersepi-sepi niku di suatu tempat yang orang lain sulit mengakses. Jadi mengakses rata-rata kerepotan. Kalau di tempat sing orang lain tidak kerepotan niku namine sanes kholwat, tapi ikhtilat, campur baur. Ten pasar niku ikhtilat, sanes kholwat. Kholwat niku termasuk bab ten ruangan, ten kantor. Dadi wonten guru laki-laki perempuan dalam satu ruangan, nek kono gak ono wong liyane niku mboten angsal. Atau ruang TU niku wonten TU lanang wedok, ruangan khusus sanes muhrim niku mboten angsal. Dadi lek ruangan khusus niku lek TU lek lanang-lanang tok menisan, wedok-wedok tok, lanang wedok campur ndek kono dadi satu. Niku mboten angsal. Karena ruang yang seperti itu walaupun katene zina beneran niku sulit, tapi berbuat maksiat sing lain-lain niku gampang. Kita kalau persahabatan enggak? Misalkan kita bisa di kota kan, di Ngambutan kan akhwat sekarang banyak yang pakai celana dari banyak. Kita gimana? Mau dingkul kan jas tubrukan gitu loh. Bejo ketip lah. Yo. Langsung merem ya. Yang pertama terus. Jika isolasi. Lani dulu tambah kentok-kentok. Tadi sing takon Mas Hisam, biasanya Mas Rizky ngene. Nah, soalnya wong sing rabi-rabi ngene biasanya kan gak terlalu terpengaruh.
kuda. Jadi bagaimana kalau di jalan pas ketok pas ya nyene dembong, gak wasno nabrak. Ya kebutuhan. Mosok pas anu wasno iku tok ndak. Jadi kita harus melihat sak perlune, sak klerapan ora diwasno tok. Kalau itu tuh ada. Ya nggak perlu Sak rezeki. perlu suwe. Warno kata kubur rezeki. Nah, kesele Pak. Hasilnya bener ya. Karena ngewasno liyane kan ya ketok-ketok pisan. Dadi mosok harus ngewasno sing iku. Ndak. Jadi melihat itu termasuk maksiatnya mata. Kanjeng Nabi ini pernah ada orang seperti itu. Dadi ono perempuan lewat, ada sahabat niku sing ngwasno tok. Kali Kanjeng Nabi sirai ditolehno. Ayo ngwasno rono. Gak oleh dianui. Barangkali kalau Tadi ya. sekarang bukan yang di jalan kan, di HP, di televisi, Televisi. kan malah dipandang terus gitu. Pawan terus. Jadi di HP di televisi ini babnya beda. Kalau dari sisi dosa niku dosa lain ndelok secara langsung niku lebih berdosa. Secara langsung. Soalnya secara langsung terus wong-wonge ono itu potensi zina secara langsung dengan orangnya niku mungkin. Tapi lek ten HP kan mboten. Tadi walaupun dosa zina dengan orang sing jero HP si proses maneh. Si leren nelpon leren anu proses. Nah, tadi dosanya beda. Secara langsung ini lebih berdosa daripada sing ten HP. Tadi di HP apa gak dosa ya dosa. Aja meneng ngono HP sing wong wedok sing semacam-macam. Nguasno tembok mari ngono syahwat niku lho mboten angsal. Nguasno tembok terus mari ngono syahwat niku mboten angsal. Memandang dengan syahwat. Jadi mboten angsal. Kalau TV itu dihukuminya gambar atau seperti real kan? Gambar. Hukum TV gambar. Melihat gambar. Karena realnya ya gambar ini. Faktanya itu menggambar. Tapi yang orangnya dosa jariah benar. Yang perempuannya gitu. Yes. Semakin banyak orang yang lihat, semakin banyak dosanya. Iya. Makanya yang tenaga Makin banyak rezekinya. rezekinya. Subscriber. Ya, berarti kayak nonton berita gitu kan banyak presentasinya yang kan nggak pakai kerudung gitu. Wah, itu jadinya Kali ngeping. kena gitu. Masalahnya juga sambuat apa orang sih? Ya misalkan enggak, misalkan ya, biasa aja nih untuk berita misalkan itu jatuhnya gimana? Kalau melihat sesuatu yang secara adat itu pantas nggak masalah. Tadi saya kira di sini kan kayak wajah, kayak rambut, ngoten biasa. Tapi lek presentere nggawe sing rata-rata presentere melarat, gak kuat tuku kain niku. Mari ngono wis kata-kata sembarang kalir ditelok niku nggak boleh. Jadi sebatas wajah, rambut ngoten mboten masalah. Utawa nggawe pakaian sing rapi ngoten nggak masalah. Karena itu hukumannya gambar. Tapi kalau melihat sing rata-rata aneh itu kan bisa membangkitkan syahwat. Kalau syahwat niku dosa. Dosa. Hukum TV nggih kali gambar sami. Yang menjadikan beda itu ketika menimbulkan syahwat atau tidak niku beda. Tapi walaupun nggak menimbulkan syahwat niku nggih penyakit. Kakean delok wong ayu niku garai mboten cetruk. Garai sing di omah iku ya malih mblenger. Malih mblenger. Niku bahaya niku. Bahaya. Jadi masalah orang-orang modern saat ini, kontemporer saat ini kan masalahnya bapak-bapak niku biasanya masalah gak gerengan kenapa? Karena bendino disuguhi maksiat, disuguhi sing macam-macam niku nggarai lende omah satwae sahwate kendo. Tapi beda dengan zaman singen zaman ini sahabat niku
bentinane panganane wedhus, iwak wedhus. Terus sing didelok ndek embung-embung gak ono. Sing ono ndek omah tok yo. Setrum terus faktor gede. Tapi niku pancen masalah. Ketika orang sering melihat perempuan lain maksiat, maka dia itu akan teralihkan dari melihat yang di rumah, dari melihat yang nggak maksiat. Tadi maksudnya di omah itu iso mblenger. Terus ngelambar padahal. Tadi anu niku bahaya. Lambar. Babu tahrimi tasyabuhir rijal bin nisa. Kemudian haram tasyabuh ar-rijal bin nisa. Laki-laki itu haram tasyabuh menyerupai perempuan. Wa tasyabuh nisa berijal, sama perempuan nggak boleh menyerupai laki-laki. Fi libasin wa harakatin wa ghairik. Baik dalam masalah pakaian, masalah gerakan ataupun yang lainnya. Gerakan pun juga oleh. An Nabi Abbas, Amin bin Abbas, la'ana Rasulullah SAW al-mukhannasina minar rijal, bahwa Rasul itu melaknat al-mukhannasin, orang-orang sing mukhannas, kemayu minar rijal, dari golongan laki-laki, wal mutarajjilat, dan orang-orang sing ngelanangi, tomboy, minan nisa, dari golongan perempuan. Tadi wong lanang kemayu, wong wedok sing tomboy kemelanang. Niku mboten asal. La'ana niku berarti dosa. La'ana niku tafsire semoga jauh dari rahmat. Semoga jauh dari rahmat. Jadi ketika Rasul melaknat, Rasul itu mendoakan dia jauh dari rahmat Allah. Nauzubillah. Kata itu meskipun untuk katanya untuk hiburan. Kayak jadi kenapa banyak yang laki-laki pakai baju perempuan. Lodruk itu gimana? Lodruk. Nggih, termasuk niku hadise umum. Termasuk ten ngen kula mben niku teruse tinekano sinten Mama Lela. Mama Lela kan anu. Umi Lela. Mama Lela. Mama Lela grup sing ngono sing anu sing dadi mama tapi teko wong lanang ya. Dadi gawe kudungan. Tapi anak kula nggih seneng delok iku. Dadi diseneni. Gak boleh lihat iku. Kalau make up ini identiknya dengan perempuan. Nah, kan cowok kan ada make up yang memang make up itu ya cowok. Forman. Kalau ini kalau Nivea nih kayak forman ini. Nah, itu. Tapi kalau make up cewek kan tebal banget, kalau cowok kan enggak. Jadi yang penting agak enggak kelihatan kulu-kulu misalkan kayak gitu. Nah, makeup bagi laki-laki kan anu sekedar jenenge makeup kan anu untuk perawatan, bukan untuk fashion, bukan untuk cek didelok anu ndak. Dadi kebutuhan koyo pembersih koyo anu ya mboten masalah. Gak masalah. Tapi lek sik ono wedake barang yo. Dadi anu termasuk pekerjaan niku wau mboten asal. Termasuk pekerjaan atau hiburan atau apa mboten asal. Dan bahkan ada pekerjaan-pekerjaan itu yang bisa bikin orang itu wong lanang dadi kemayu. Bisa. Biasanya salon. Wong lanang kerjane salon, wis rata-rata jebolane ngono dadi bencong. Atau bahkan niku penjahit anu sanes desainer atau penjahit. Dadi soalnya tendampit niku wonten rencang kula nggih raket. Niku anu penjahit laki-laki tapi ahli jahit wedok. Ahli banget. Nah, jadi dia itu gak kemayu. Tapi ngomong ada beberapa sisi ngomongnya kayak wong wedok. Karena komunikasi ini bener ambek wong wedok. Tadi tak anu Mas sama niku ngomongnya kayak wong wedok sih. Mosok terus dari pas ngomong itu ambek Mas Nokoco, oh iya, kok ini yo. Banyak nih anu nih ambek wong itu terus. Tadi anu, sampai bojone nggih anu nggih tenger. Suwe-suwe ngomong kok ini. Jadi anu bahaya.
komunikasi terus dengan bahaya. Jadi baik termasuk gerakan maupun termasuk ya ucapan niku anu. Perempuan nggak boleh tiru-tiru wong lanang atau sebaliknya. Wong lanang model-model bencong ngoten asal. Dari segi warna dan warna itu kaos tapi pink kan. Nah ini bisa diidentikan warna tertentu itu dengan dengan Gender. tertentu. Gender. Ya ndak harus pokoknya bukan motif-motif sing kalau orang melihat itu mesti wedok, ndelok iki kan wedok ndak harus. Tapi orang melihat pakaian itu mesti pakaian wong wedok dengan melihat itu kabeh ngerti ya nggak boleh. Tadi kalau nggak ada kaos pink tapi polos, tak gawe sapa sing ngarani kaos wong wedok. Soalnya sing gawe anu sing gawe brewok. Enggak masalah. Tapi lek kaos motif kembang-kembang, kaos pink motif kembang-kembang ngono anune, ngene kuwi anu. Lho iki kaos bojone digawe. Dadi termasuk tiang salafi ini lebih lebih kekeh. Jadi perempuan itu nggak boleh pakai celana, baik di luar maupun dalam rumah mboten angsal pakai celana. Kenapa? Karena celana niku wis pakaian wong lanang, pakaian wong lanang. Tapi kula mboten. Dadi celana pokoke nek jero omah ya gak masalah. Karena celana niku mboten anu, gak mlebu nang anuan. Mlebu adoro pokoke penak digawe. Terus marang ngono gak digawe nang jaba mboten masalah. Pokok kudu celana bojone. Kudu celana bojone kecuali kepepet. Dan tidak ketat. Lek ten jero omah yo ketat malah afdol. Lek jero omah. La'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasu libasal mar'ah. Rasul melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan. Wal mar'ah talbasu libasar rajul, dan perempuan yang pakai pakaian laki-laki. Niki sing lebih kata biasanya malah perempuan. Dadi wong wedok-wedok saniki anu metu nang pasar gawe celonoan, gawe kaosan ngoten tok. Ini kan pakaian laki-laki. Niku mboten asal. Mboten asal kalau di luar rumah. Dadi wong wedok gawe celonoan 3/4. Nah, iki mboten asal. Celana sing identik dengan laki-laki, pakaian yang identik dengan laki-laki. Atau perempuan kayak gamisnya laki-laki, mboten angsal. Kan ada kehidupan umum dan kehidupan khusus ya. Nah, berarti kalau pakaian perempuan pakai pakaian laki-laki, misalnya laki-laki celana pendek, nah, atau misalnya pakai kaos oblong gitu. Tapi kalau perempuan yang di kehidupan khusus, nah ini jatuhnya boleh, maksudnya tidak menyerupai laki-laki atau seperti apa. Kehidupan yang khusus dan umum kan beda. Pokoknya pakaian itu pakaian sing bukan khusus untuk laki-laki. Jadi pakaian sing khusus untuk laki-laki niku misalnya sorban. Nah, tadi lah wong wedok gak oleh sorbanan, ya jilbaban ae, gak usah sorbanan. Kudungan ae. Nah, utawa nggae gamis niku, gamis kan benten. Gamis kali daster kan masih meh mirip kan ya benten. Dadi sing lanang gak oleh nggae daster masih ning jero omah. Nah sing wedok ya gak oleh nggae gamis. Walaupun dalam rumah. Kecuali bab kepepet ngoten. Kecuali bab kepepet niku wis kepepet niku kaya apa jenenge? Nek jero jeding kate salat kelambine rada dhisik ana gamis bojone. Niku kepepet mboten masalah. Dadi digawe kayak juga anu tok. Tapi anjene memakai, anjene digawe untuk aktivitas mboten asal. Tapi pakaian-pakaian sing semi karo lanang karo wedok niku mboten masalah. Dadi celana kan anu ono sing lanang wedok kan padha-padha dalam rumah mboten masalah. Celana sarung niku mboten masalah. Standar. Tapi sarung niku kan wonten sing motif lanang. Ono sing motif wedok. Niku kudu diani pisan. Dadi lek kula niku anu wis lek sarung motif wedok
Nggih, mboten ate mboten ate ngote. Buat gamut. Berarti bisa berubah-ubah standarnya berarti ya. Contoh misalkan di tahun ini, nah tahun 2023 pakaian yang kayak gini itu masih identik dengan laki-laki. Nanti misalkan berapa tahun lagi ini sudah masuk universal misalkan. Nah, berarti standarnya berubah. Berarti. Bisa berubah sesuai uruf, bisa berubah. Tapi kan lek sing seperti itu kan dalam kehidupan khusus ndek njero omah. Dadi lek ndek luar rumah ya tetep wedok ya gamisan kudu gawe baju jilbab. Zaman biyen celana niku ulama niku mengharamkan. Kenapa? Karena tasabuh dengan Belanda. Dadi wong Indonesia iku sing gawe celana niku dicap antek penjajah, antek penjajah. Dadi soal sarungan. Tapi lek ten Arab sarung niku haram untuk keluar rumah. Sarung niku haram. Karena tidak menjamin menutupi aurat lek pas angin-angin. Ini sarungan nggih ngoten niku. Dadi sarunge gawe nutupi barang sing nyasar ndelurung. Mboten Pak Dar. Pak Dar iku lek ujar-ujar kan biasa kan anu. Dasar. Jadi sarung itu lek ndek Arab niku pakaian dalam rumah. Tidak boleh dipakai di luar rumah. Lek ketemu ndek Arab pakai sarung di luar rumah niku wonten dendoi. Ada sanksinya. Nah di Indonesia kan wali zaman biyen celana niku pakaian wong londo. Tasabuh bil kufar. Tapi itu kan singen. Lek ternyata sekarang kan nggih mboten. Jadi zamannya berubah dan celana itu menjadi suatu sing universal. Tadi mboten masalah. Sinfani min ahli nar lam arahuma. Kanjeng Nabi dawuh, dua golongan dari ahli neraka yang aku tidak akan melihat, yang tidak melihat keduanya. Qaumun ma'ahum siyatun ka'athnanil baqari yadribuna bihan nas. Ada kaum yang mereka itu punya cemeti, duwe pecut seperti ekor sapi yang dipakai untuk mencambuk manusia. Wanisaun kasiyatun ariyatun, dan juga perempuan yang kasiyatun ariyatun, pakaian tapi ariyatun telanjang. Jadi ada orang sing duwe pecut gawe mecuti wong niku Nabi enggak melihat. Atau perempuan kasiyatun ariyatun niku ada dua makna. Ada makna berpakaian tapi ariyatun telanjang. Niku makna pertama. Ada makna kasiyatun niku perempuan itu telah diberi rahmat oleh Allah dengan rahmat yang banyak. Ariyatun tapi tetap dia itu enggak syukur. Wis oleh rahmat sing oke tapi enggak syukur. Nah, niku Kanjeng Nabi tidak melihat mereka. Tapi lek ten bab niki niku sing arti sing paling rajih niku nggih sing berpakaian tapi telanjang. Pakaiannya metetet. Mumilatun ma'ilatun. Mumilatun selek mlaku menggak-menggok. Nah, mlaku menggak-menggok. Kayak kalau monggo ngoten iki. Menggak-menggok. Ma'ilatun wis dikai-kai. Rusuhuna ka'asnimatil bukhti. Yang kepala mereka itu seperti punuk onta. Al-ma'ilah. Layat khuluna jannah, dan mereka itu nggak akan masuk surga. Walayajidna rihaha, dan mereka nggak akan mencium baunya surga. Jadi perempuan yang berpakaian tapi telanjang, baunya surga saja nggak akan mencium, apalagi surganya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kata wa kata, padahal bau surga itu tercium dari jarak perjalanan sekian-sekian. Jadi swarga ini urung ketok, baunya itu sudah tercium. Baunya sudah tercium. Kalau orang swarga ini gurung mambu, gak mambu, ya melebuni gak mungkin. Bagaimana masuk surganya? Ya diumbah dhisik. Sehingga dosa berpakaian telanjangnya itu akan hilang. Masuk surga ya.
baru Kan? dilondri ini nek geni. Gila laundry nek donya ambil air. Wonten pertanyaan? Ada. Kalau di waktu kekhilafan itu orang yang seperti mencongi tombol itu tindakannya gimana kan? Zamane Umar Singen ada wong lanang iku ganteng sampai dadi ayu. Gandengi kelembenan sampai dadi ayu. Dan dia itu karena rada-rada ayu iku malah sing lanang-lanang liyane iku malah seneng nggodha. Seneng nggodha iku dadi ngisruh. Nah, padahal dia itu cara saiki yo gak padha ambek benjong-benjong saiki gak padha. Dadi mek isale napa nglembeh ngoten tok, nglembeh. Dadi maka sama Umar dia itu dikirim ke perbatasan. Jaga perbatasan perang dikirim. Mari dikirim nang kono, moro-moro lanangi metu. Lanangi metu. Dadi semari ngono sekanu. Ditombak. Jadi karena perilaku bencong dan gaya ini ku penyakit, bukan watak dasar manusia. Mboten nonton bayi lahir marung ngono 7 tahun dadi bencong mboten nonton. Dadi bayi lahir niku sampai 7 tahun sampai 10 tahun ya normal. Kecuali pergaulan, karena pergaulan utawa wong tuane gak karuan mulai cilik arek lanang di wedai dianu kayan iku iso karena perlakuan. Jadi kalau ada seperti itu dikembalikan pada watak aslinya. Wong lanang ya kudu tegas. Nek gak tegas kirim nang perbatasan ngono. Nang Papua. Gak waras mati kan. Niku zamane Umar. Dan kalau itu dipraktekkan, kalau nanti khilafah tegak itu yus modelnya seperti itu. Pokoknya bencong-bencong lek gak gelem lanang maneh kirim nang perbatasan. Kirim nang perbatasan. Dadi lanang. Bencong Dulu punya kecil sama tetangga yang itu dari kecil kok sudah bencongin. Karena pergaulan, karena perlakuan orang tua niku. Kecil. Tadi mboten enten bencong menjadi watak asli mboten wonten. Sing wonten niku kelamin ganda niku mungkin. Kelamin ganda. Tadi rumore kados Dorce niku kan kelamin ganda. Dorce kelamin ganda. Jadi kalau ada orang yang berkelamin ganda, maka dia itu harus memutuskan gawe sing dominan niku sing ndi. Lek dominan sing wedok, ya telalene di ketok telalene. Bagi angkatan darat itu Andika. pemain voli Kuwi kondisi anu iku. cewek lalu masuk angkatan darat jadi metu lanange dijenengno Andika. Andika Perkasa. Iya, namanya jenderal itu dikatukno nang Andika. Wonten pertanyaan mari. Lek wonten dicukupkan muga-muga wonten manfaate. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.